Hai hai, dengan aku di sini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di ruang jeda, tempat aku berbicara pelan tanpa harus menjelaskan apapun. Kalau kamu ada di sini, mungkin kamu juga sedang butuh sedikit ruang untuk jujur pada diri sendiri. Podcast ini berjudul Usia 21, lalu selanjutnya apa? Selamat datang. Kalau kamu menyalakan ini di malam hari, mungkin karena kepalamu terlalu penuh atau hatimu terlalu sepi. Di sini tidak ada solusi cepat, tidak ada kata-kata motivasi yang dipaksa terdengar indah. Hanya satu suara yang mencoba jujur tentang usia 21. Usia di mana semua orang bilang, harusnya kamu sudah mulai tahu arah hidupmu. Padahal nyatanya, aku bahkan tidak yakin sedang berjalan kemana. Usia 21 tahun datang tanpa apa-apa. Tidak ada transisi yang lembut, tidak ada hitungan mundur. Tiba-tiba saja aku berada di titik ini, di usia yang katanya dewasa, tapi jiwaku masih sering ingin lari dan bersembunyi. Di usia ini, hidup berhenti bertanya tentang mimpiku. Ia mulai menuntut hasil. Ia mulai menagih keputusan. Dan setiap pertanyaan terasa seperti tuduhan. Apa rencanamu? Kamu mau jadi apa? Setelah ini bagaimana? Selanjutnya apa? Tidak ada yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku sering merasa bodoh karena tidak punya jawaban. Karena dunia terlihat bergerak terlalu cepat, sementara aku masih sibuk menenangkan diriku sendiri agar tidak tenggelam oleh pikiran-pikiran yang tidak pernah selesai. Usia 21 adalah usia di mana overthinking berubah bentuk. Bukan lagi soal perasaan kecil, tapi soal hidup yang lebih besar. Tentang masa depan yang terasa seperti lorong panjang tanpa lampu. Tentang keputusan yang katanya akan menentukan segalanya. Tentang ketakutan bahwa satu langkah salah bisa merusak hidupku selamanya. Dan yang paling melelahkan, ketakutan itu tidak pernah benar-benar pergi. Aku lelah memikirkan hidup orang lain, melihat mereka terlihat yakin, stabil, dan melangkah pasti. Sementara aku bahkan tidak tahu apakah yang kulakukan sekarang benar atau hanya bentuk penundaan. Ada rasa iri yang tidak ingin kuakui. Ada rasa malu karena tertinggal. Ada rasa bersalah karena hidupku tidak seberes yang diharapkan. Di usia 21, aku mulai sadar bahwa dewasa itu sunyi. Tidak ada yang benar-benar menggenggam tanganmu saat kamu salah memilih. Tidak ada yang menanggung akibat selain dirimu sendiri. Aku seringkali merasa sendirian, bahkan di tengah orang-orang yang menyayangiku. Karena bagaimana caranya menjelaskan kelelahan yang tidak terlihat? Bagaimana caranya menjelaskan bahwa aku capek hidup tanpa benar-benar ingin mati? Aku capek bangun pagi dengan kepala penuh rencana, tapi tidak pernah terasa cukup. Aku capek berpura-pura tahu arah, padahal sebenarnya aku hanya berjalan karena tidak tahu harus berhenti di mana. Usia 21 mengajarkanku bahwa dewasa bukan tentang bahagia. Dewasa adalah tentang bertahan, tentang menelan kecewa sendiri, tentang menangis tanpa suara, tentang memaksa diri bangkit meski tidak tahu untuk apa. Aku sering berpikir, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika hidupku biasa saja? Bagaimana jika aku tidak pernah menjadi versi diriku yang dibanggakan siapapun? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang sekali. Ia datang setiap malam. Setiap kali aku sendirian. Setiap kali dunia terasa terlalu besar dan aku terlalu kecil. Yang menyedihkan, aku mulai terbiasa dengan rasa takut itu. Seperti ia menjadi bagian dari identitasku. Aku belajar tersenyum sambil gemetar. Belajar berkata, aku baik-baik saja. Padahal pikiranku hancur perlahan. Usia 21 tidak memberiku kepastian. Ia hanya memberikanku pilihan, terus berjalan atau tertinggal.
Dan jujur saja, kadang aku berjalan bukan karena aku berani, tapi karena tidak punya pilihan lain. Aku ingin berhenti sejenak. Aku ingin hidup melambat. Aku ingin diberi waktu untuk salah tanpa dihukum. Tapi dunia tidak menungguku. Jadi aku harus belajar satu hal yang pahit, bahwa dewasa seringkali berarti melakukan sesuatu yang tidak kamu yakini sepenuhnya sambil berharap suatu hari nanti semua ini masuk akal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah usia 21. Aku tidak tahu apakah aku akan menemukan arah. Aku tidak tahu apakah aku akan baik-baik saja. Yang aku tahu, aku masih di sini, masih bernafas, masih mencoba, dan mungkin di usia ini itu sudah cukup untuk hari ini. Kadang aku juga bertanya pada diriku sendiri, kenapa usia 21 tahun terasa seperti titik penghakiman? Seolah semua pilihan sebelumnya sedang duduk berbaris, menatapku, menunggu aku salah sedikit saja untuk berkata, "Lihat, harusnya dari dulu kamu tahu." Aku mulai takut pada waktu, bukan karena ia berjalan cepat, tapi karena ia tidak pernah berhenti meski aku belum siap. Ada hari-hari di mana aku merasa hidupku kosong, bukan karena tidak ada orang, tapi karena aku tidak tahu apa yang sedang kuperjuangkan. Aku bangun, menjalani hari, menyelesaikan kewajiban, lalu pulang dengan perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Aku mencoba sibuk supaya tidak berpikir. Aku mencoba ramai supaya tidak merasa sendirian. Tapi begitu malam datang, semuanya kembali. Pikiran-pikiran itu duduk di kepalaku seperti tamu yang tidak pernah tahu waktu pulang. Aku mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Bahwa aku tidak hanya takut gagal, tapi aku takut hidupku tidak berarti apa-apa. Aku takut bangun 10 tahun lagi dan menyadari bahwa aku hanya menjalani hidup karena takut mengecewakan orang lain. Takut menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar memilih, melainkan hanya mengikuti arus karena terlalu lelah untuk melawan. Di usia ini, aku sering merasa seperti sedang berpura-pura dewasa, memakai topeng orang yang sudah mengerti hidup. Padahal di dalamnya, aku masih anak kecil yang kebingungan dan ingin ditenangkan. Aku iri pada orang-orang yang terlihat yakin. Iri pada mereka yang seolah tahu langkah mana yang harus diambil. Dan aku membenci diriku sendiri karena membandingkan hidupku dengan hidup orang lain yang hanya kulihat dari permukaannya saja. Tapi tetap saja, rasa tertinggal itu nyata. Usia 21 mengajarkanku bahwa tidak semua luka datang dari kegagalan besar. Sebagian luka justru datang dari keraguan kecil yang menumpuk setiap hari, sampai akhirnya aku lelah mempercayai diriku sendiri. Aku mulai meragukan setiap keputusan, meragukan kemampuanku, meragukan masa depanku, bahkan meragukan apakah aku pantas untuk berharap. Dan yang paling menyedihkan, aku belajar menyimpan semua itu sendirian. Karena di usia ini, mengaku bingung sering dianggap lemah, mengaku takut sering dianggap tidak siap, dan mengaku lelah sering dianggap kurang bersyukur. Jadi aku diam. Aku tersenyum. Aku berkata iya ketika ingin berkata tidak. Aku melangkah meski kakiku gemetar. Aku tidak tahu kapan tepatnya menjadi dewasa berubah menjadi soal bertahan hidup. Tapi di titik ini, aku mulai mengerti bahwa kedewasaan bukan tentang keberanian besar, melainkan kemampuan untuk tetap hidup meski tidak ada orang yang benar-benar bisa berada di sampingku. Meski tidak ada yang benar-benar bisa aku pegang. Aku masih overthinking, masih takut, masih sering merasa salah arah, dan mungkin besok aku masih akan merasa sama. Tapi malam ini, aku mengakui satu hal pada diriku sendiri, bahwa aku capek menjadi kuat sendirian, capek berpura-pura mengerti hidup, capek memikul ekspektasi yang bahkan bukan milikku sendiri. Dan pengakuan itu, meski tidak menyelesaikan apa-apa, setidaknya membuat nafasku sedikit lebih lega.
Aku tidak tahu apakah ini namanya dewasa. Aku tidak tahu apakah aku sedang menuju ke arah yang benar. Yang aku tahu, aku masih bertahan meski dengan langkah yang tertatih. Dan mungkin di usia 21, bertahan saja sudah termasuk keberanian yang tidak pernah diajarkan siapapun. Aku sering bertanya-tanya, kenapa hidup terasa seperti perlombaan yang bahkan tidak pernah aku daftarkan. Tapi tetap harus aku jalani. Setiap orang berlari dengan waktunya masing-masing, sementara aku masih sibuk untuk bertanya apakah aku bahkan ingin sampai ke garis akhir yang sama. Ada rasa bersalah yang diam-diam tumbuh. Bersalah karena tidak secepat yang diharapkan. Bersalah karena belum bisa membanggakan siapapun. Bersalah karena masih sering ingin menyerah padahal katanya aku sudah besar. Di usia 21, aku belajar bahwa tekanan paling berat sering datang dari dalam diri sendiri. Dan suara kecil yang terus berbisik, seharusnya kamu sudah lebih jauh dari ini. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa benar-benar tenang. Bukan kebahagiaan yang besar, hanya ketenangan. Dan anehnya, aku kesulitan untuk menjawab. Hidupku dipenuhi target, tapi kosong akan makna. Dipenuhi jadwal, tapi aku kehilangan arah. Aku bergerak terus karena takut berhenti akan membuat semua ketakutan itu mengejarku sekaligus. Ada malam-malam di mana aku duduk lama di ujung tempat tidur, menatap lantai, bertanya dalam hati, kalau aku berhenti sekarang, siapa aku tanpa semua tuntutan ini? Aku takut menemukan jawabannya. Aku takut bahwa di balik semua ambisi, di balik semua rencana yang kubuat setengah hati, aku hanya seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang hidupnya sendiri. Usia 21 membuatku sadar bahwa menjadi dewasa berarti kehilangan banyak hal tanpa upacara perpisahan. Kehilangan kepastian, kehilangan rasa aman, kehilangan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan kehilangan itu terjadi pelan-pelan, sampai suatu hari aku tersadar bahwa aku sudah jauh dari diriku yang dulu tanpa pernah benar-benar memilih untuk pergi. Aku mulai rindu versi diriku, yang tidak terlalu memikirkan masa depan, yang percaya bahwa hidup akan menemukan jalannya sendiri, yang tidak mengukur nilai diri dari seberapa produktif ia hari itu. Sekarang, setiap hari terasa seperti ujian, dan aku lelah diuji terus-menerus tanpa pernah diberitahu apakah aku lulus atau tidak. Aku tahu, di luar sana ada orang yang lebih menderita dariku. Aku tahu aku seharusnya bersyukur. Tapi, mengetahui itu tidak otomatis membuat sesaku hilang. Kesedihan tidak selalu datang karena hidup paling buruk. Kadang ia datang karena hidup terlalu membingungkan. Dan di usia 21, kebingungan itu terasa seperti beban yang harus kupikul sendirian. Aku tidak sedang mencari jawaban malam ini. Aku hanya ingin mengakui bahwa aku lelah, bahwa aku takut, bahwa aku belum tahu apa-apa tentang hidup yang sedang kujalani. Dan mungkin pengakuan itu adalah satu-satunya hal jujur yang bisa aku lakukan sekarang. Karena aku masih di sini, masih berjalan, meski sering berhenti di tengah jalan, hanya untuk menarik nafas sejenak lebih dalam, agar tidak benar-benar jatuh. Aku tidak tahu kemana langkah ini membawaku. Aku hanya tahu bahwa aku belum selesai. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau malam ini terasa sedikit lebih sunyi, semoga kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kita mungkin tumbuh dengan cerita yang tidak lengkap, tapi kita tetap berhak menjalani hidup dengan utuh. Aku pamit dari ruang jeda ini. Sampai kita bertemu lagi di cerita berikutnya. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan lupa peluk dirimu sendiri.